Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam yang ke-28, malam yang telah mendekati akhir daripada Ramadan, insya Allah kita akan berakhir pelaksanaan ibadah sahur Ramadan 1445 Hijriah ini pada hari Selasa tanggal 29 Ramadan. Kemungkinan besarnya bahwa hasil hisab 1 Syawal itu akan jatuh di tanggal 10, di tanggal 10 April, hari Rabu. Meskipun bagaimanapun juga nanti di hari Selasa tetap akan diadakan sidang isbat dengan cara melihat atau ru'yatul hilal, melihat hilal. Tapi kalau hitungan hisab kemungkinan besarnya jatuh di hari Rabu dan tidak ada perbedaan. Semua ormas bahkan Muhammadiyah yang awalnya Ramadannya lebih dulu, insya Allah bertemu di 1 Syawal yang sama. Nah, yang terpenting bagi kita sekalian, ibu bapak semuanya, bahwa ada sisa waktu bagi kita. Tinggal 2 hari lagi kalau hitungannya dari sekarang untuk pelaksanaan sholat tarawih. Sekarang malam ke-28, besok malam ke-29. Berarti ada 2 malam lagi kita menuntaskan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Apalagi Bapak Ibu yang saat ini sedang melaksanakan iktikaf. Jadi sebetulnya 10 terakhir di bulan Ramadan itu kegiatan ibadah itu sangat padat. Syariat-syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, samping iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, kemudian ada Lailatul Qadri atau malam kemuliaan, ada juga zakat fitrah. Ini rangkaian-rangkaian yang sangat luar biasa. Akhir di Ramadan itu justru dipadatkan, bukan sebaliknya. Di 10 terakhir Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di luar sana itu banyak orang yang sudah berguguran. Bahkan buka di jalan itu hal yang tidak malu. Apalagi saat ini musim mudik, ya. Bukan saya rumah di daerah Panjailuka, sering lewat warung Hatta, bukan mie ayam itu majalah-majalah yang nampak sama gitu, terang-terangan. Kalau dasarnya itu sapa bepergian, memang itu ada syariat yang membolehkan. Ada rusuh bagi mereka yang sapa. Tapi pertanyaannya, sapanya dari mana ia berangkat? Sapar kata sih, berangkatnya di Cibiru, bukannya di Cibiru, kan masalah gitu ya. Belum waktunya katanya. Apalagi dia tidak meniatkan dirinya untuk melaksanakan sahur pada bepergian, mau sapa sehingga dia tidak ikut sahur karena sudah niatkan untuk pulang kampung dan dia akan berbuka dan tidak akan sahur. Tentu ini hal yang tidak dibenarkan. Harusnya kalau dia mau sapa, datang saja. Diitikadkan dia untuk melaksanakan sahur terlebih dahulu karena sapanya belum terjadi, belum dilakukan. Baru ketika dia di tengah jalan dia tidak sanggup, tidak mampu, lantaran letih, lemah, lesu dan sebagainya, diperbolehkan untuk berbuka dengan catatan faidatun min ayyamin ukhra. Rasulullah SAW ketika beliau berperang dengan para sahabatnya pergi dari Madinah menuju satu tempat, Bani Tamim. Kemudian pada saat itu masuk waktu asar. Setelah lepas sholat, mereka para sahabat itu banyak yang sudah tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan lanjut bersahurnya. Lalu Nabi mengambil air dan meminumnya. Para sahabat mulai memperhatikannya. Loh, kok Nabi berbuka? Padahal itu waktunya waktu asar. Berarti Nabi kan sahur terlebih dahulu sebelum pergian. Tapi di tengah jalan banyak kendala, banyak hambatan, apalagi mereka melakukan perjalanan dengan jalan kaki.
Dan peperangan apalagi. Akhirnya Nabi berbuka. Tapi ada sebagian sahabat yang mereka mempertahankan dirinya untuk tetap sahur, tidak berbuka. Tapi oleh Rasulullah ditegur, kan Rasul sudah memberikan contoh berbuka. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat yang tidak mau berbuka lantaran mereka sudah ribu, Nabi mengatakan kepada mereka, ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. Oh, telah durhaka. Artinya apa? Karena syariat untuk berbuka dalam keadaan sabar, apalagi yang tidak memungkinkan untuk dilanjut, dipersilakan. Itu rukhsah, itu keringanan. Yang jelas menjadi hutang dan dia harus mengganti di waktu-waktu lain dengan cara qada. Nah, itu kan sederhana. Tapi nyatanya ada juga orang-orang yang sudah tidak diniatkan dirinya untuk sahur dengan dalih karena besok dia akan pergi, akan pulang kampung, sehingga tidak ada kegiatan untuk sahur, setelah sahur dan sudah diniatkan untuk bepergian. Jadi belum waktunya berangkat dia sudah membocorkan diri ibadah sahurnya. Tentu hal ini yang perlu jadi perhatian, karena yang disebut saat bepergian itu ya saat kita sudah keluar dari rumah menuju tempat yang kita tuju. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, padahal 10 terakhir di bulan Ramadan ini, para sahabat yang merupakan binaan Rasulullah SAW, mereka itu semakin sungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu, ya, sehingga mereka itu meningkat kualitas ketakwaannya, meningkat kualitas imannya. Bahkan tidak sedikit mereka itu sedih akan berpisah dengan Ramadan. Jadi menariknya generasi mereka dulu, generasi sahabat Nabi SAW, hasil binaan Nabi, ketika akan datangnya Ramadan mereka bersukacita, berbahagia, karena mereka akan berjumpa lagi, bertemu lagi dengan bulan Ramadan, itu bulannya ibadah. Lalu pada saat mereka akan berpisah dengan Ramadan, mereka itu sedih. Tapi kesedihan mereka itu dibuktikan dengan kesungguhan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tadi mereka menunaikan iktikaf, mereka bermalam di waktu-waktu Lailatul Qadar. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, carilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan di 10 terakhir Ramadan. Lalu ada riwayat lain yang menyatakan carilah Lailatul Qadar di waktu ganjil 10 malam terakhir di Ramadan. Nah, ada 2 riwayat. Di secara umum tidak dijelaskan apa tanggalnya, tetapi di 10 terakhir. Kemudian riwayat yang kedua, carilah di waktu-waktu ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Carilah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sana tidak menyebutkan kapan tanggal pastinya malam kemuliaan itu akan turun. Ini menunjukkan bahwa kita semua generasi umat Rasulullah SAW zaman sekarang dituntut untuk bersungguh-sungguh. Tidak diberitahukan kapan turunnya, yang jelas di 10 malam terakhir. Badai ganjil, badai genap, pokoknya hidupkan malam itu untuk berburu malam kemuliaan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami baca ketika malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar? Nabi dengan tegas mengatakan, kau ucapkan doa, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Engkau menyukai, mencintai ampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, dan doa ini tentu berlaku bagi kita sekalian, karena Lailatul Qadar itu terjadi di setiap tahunnya di bulan Ramadan, terkait dengan malam kemuliaan. Tapi terkait dengan turunnya wahyu hanya terjadi saat wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, malam kemuliaan ini ada sisa waktu lah 2 malam ke depan untuk kita gunakan, kita manfaatkan. Selepas kita sholat isya, kalau kita tidak bisa melaksanakannya di dalam masjid karena beberapa hal, kita bisa jadi dilaksanakan di rumah. Baca Quran, kemudian tadabbur isinya, hayati kandungannya, pahami isinya, kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya mendapat ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau misalkan ditakdirkan malam kemuliaan itu terjadi dan menimpa kita, berarti
hal yang paling penting bagi kita adalah kita minta ampun kepada Allah. Maka doa itu saya dipanjatkan berulang-ulang di setiap saat ketika bermalam itu. Doa dipanjatkan sehingga tanda daripada Lailatul Qadar itu ya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rangkaian-rangkaian yang terpenting. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan yang tinggal 2 hari lagi ke depan, dan ini tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Ramadan dari sejak awal penetapan 1 Ramadan hingga nanti penetapan 1 Syawal, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Arti bersama-sama ini menunjukkan bahwa untuk meru'yatul hilal, melihat hilal itu dilakukan oleh para ahli dan semua terlibat, dari pemerintah, kemudian dari ormas-ormas Islam, semuanya terlibat untuk menentukan 1 Ramadan yang lalu. Untuk apa? Untuk menetapkan 1 Ramadan di dalamnya kita melaksanakan tasawuf, dan itu menunjukkan kebersamaan bersama-sama. Dan nanti kita akan ditutup lagi dengan cara melihat hilal lagi, dan itu dilakukan secara bersama-sama lagi. Berarti luar biasa kebersamaan dari mulai menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal dilakukan secara bersama-sama meskipun terjadi perbedaan, karena yang membedakan itu adalah metode dalam penetapan. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal atau imkan ru'yah, ada yang menggunakan hisab murni tanpa ru'yatul hilal, atau kriterianya di bawah 2 derajat sudah dipastikan hilal itu sudah ada meskipun tidak tampak. Ada yang menstandarkan di atas 3 atau 4 derajat baru hilal itu kelihatan. Inilah yang membedakan penetapan itu. Nah, ini tentunya ini masalah istihadiyah yang terjadi. Nah, yang terpenting bagi kita saat ini adalah karena tersisa 2 hari ke depan, kita akan segera berjumpa dengan 1 Syawal. 1 Syawal itu ditandai dengan sebutan Idul Fitri. Id itu artinya kembali atau datang berulang-ulang. Kenapa? Karena Idul Fitri, hari raya besar umat Islam, itu hanya ada 3. 1 hari besar mingguannya hari Jumat, hari besar tahunannya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, hari besar mingguan itu hanya 2 dalam Al-Quran, itu tidak lebih dari 2. Hari Jumat dengan hari Sabtu. Hari Jumat itu ditetapkan hari besar umat Islam, ditandai dengan panggilan ibadah sholat Jumat untuk para bapak, para ayah, sebagaimana Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Di situ ada penekanan, bergegaslah untuk zikir kepada Allah, dalam hal ini menjalankan ibadah sholat Jumat, wa darul bait, tinggalkan aktivitas duniawiyah. Ini hari besar yang harus ditunaikan. Tidak ada kecuali bagi para ayah, bagi para bapak, meninggalkan Jumat kecuali ada uzur syar'i, sakit atau safar. Itu boleh, karena ada keterangan yang menjelaskannya. Tetapi tanpa alasan, ini jelas dosa bagi orang itu. Nah, kemudian hari besar mingguan yang kedua dalam Al-Quran hari Sabtu itu terjadi kepada Bani Israel. Dan Bani Israel itu sebetulnya sebelumnya itu hari Jumat, tetapi mereka menolak. Karena Bani Israel itu termasuk kaum yang selalu menawar, melobi, menolak sesuai keinginannya. Akhirnya saat itu dipindahkan ke hari Sabtu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Bani Israel, umatnya Nabi Musa terutama yang menyimpang, mereka sudah meminta di hari Sabtu, hari besarnya, hari besar mingguannya, dan di hari-hari lainnya itu mereka bebas. Hanya diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ketika mereka berada hari besarnya di hari Sabtu, karena profesi mereka itu umumnya adalah nelayan, karena Bani Israil sangat dekat dengan laut, dan mereka itu profesinya nelayan.
ketika hari Jumat, Jumat kecuali Sabtu atau kecuali hari Sabtu, susah sekali mereka menangkap ikan. Tetapi ketika hari besar mereka hari Sabtu, justru ikan itu berdatangan seakan-akan menunggu para nelayan. Tapi mereka terikat dengan aturan untuk melakukan ibadah di hari Sabtu. Tapi apa yang terjadi? Karena itu pernikahan mereka di hari Sabtu, lalu Allah uji mereka dengan ikan yang menunggu mereka seakan-akan begitu. Tapi mereka sudah terikat dengan janji mereka untuk ibadah di Sabtu. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggar perjanjian itu. Ketika mereka melanggar perjanjian itu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu dikutuk, kunu kirodatan khasiin. Mereka menjadi keram lantaran mereka itu sudah tidak mau memperhatikan teguran, arahan, nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikutuk, kunu kirodatan khasiin. Waqad alim itu mudah itu ya. Jadi mereka melaksanakan ibadahnya di hari Sabtu, tapi mereka melanggar juga, dikutuk jadi monyet. Hanya di pertanyaannya, apakah jadi monyetnya fisiknya atau sosoknya atau karakternya? Para ulama ada yang mengatakan, para tafsir mengatakan bahwa mereka itu yang menjadi kera itu adalah sosoknya. Jadi memiliki ekor, dan menurut para ahli tafsir mereka bertahan hidup selama 3 hari. Ketika Allah kutuk jadi monyet, kemudian mereka itu hanya bisa bertahan 3 hari, yang pada harinya mati. Karena apa? Karena pelanggarannya itu. Para orang tuanya atau para bapak-bapak yang sudah tuanya, mereka kutuk sebagai khanazir. Khinzir itu ada apa? Jadi babi, itu di surah Al-A'raf. Itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi mereka pun tidak lama hidupnya. Nah, ini gambaran baru hari besar yang pernah ada dalam sejarah Islam. Tetapi bagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri, Idul Adha, terlebih lagi Idul Fitri yang akan kita rayakan bersama. Maka Idul Fitri yang akan kita rayakan bersama, tentu di semua umat muslim itu harus sukacita, harus bahagia. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang menderita, semuanya harus bahagia. Maka zakat fitrah itu salah satunya pemberdayaan untuk memberikan rasa bahagia terhadap orang-orang yang belum beruntung secara materi. Maka mereka bantu, mereka punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah atau zakat mal, zakat lainnya atau infak sedekah lainnya. Sehingga pada saat Idul Fitri mereka pun ikut bahagia sebagaimana yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang penting bagi kita, ada 5 hal yang perlu jadi perhatian bagi kita. Ya, saat memasuki kenikmatan saat berjumpa dengan Idul Fitri yang jangan kita abaikan. Yang pertama adalah al-iftar. Iftar itu berbuka. Makanya Idul Fitri kembali berbuka setelah al-haram. Selama 1 bulan tidak boleh makan minum di siang hari. Nanti 1 Syawal kita sudah melakukan iftar, berbuka lagi. Bahkan Nabi sampai menegaskan, berbeda halnya dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kata Rasulullah, al-fitru yauma yuftirun nasa. Idul Fitri itu hari di mana orang-orang itu makan, minum, berbuka selepas dia menahan diri selama 1 bulan di siang hari. Itu al-fitr. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat Idul Fitri itu yang harus dinikmati oleh kita semua adalah tahmiyah, ucapan selamat. Apa ucapan selamatnya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Inilah yang harus kita gemakan ketika kita berjumpa dengan sesama, ya selepas sholat Idul Fitri, selepas kita berkunjung, maka saling mendoakan. Doa yang bisa kita panjatkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima, begitu pula dengan amal kalian. Ada yang melengkapi dengan siyamana siyamakum gitu ya. Tapi yang sepengetahuan saya di riwayat itu hanya taqabbalu minna wa minkum. Nah, ini yang bisa jadi pegangan bagi kita ya, terkait dengan tahmiyah. Artinya ucapan selamat menunjukkan satu kebahagiaan karena kita berada di waktu yang fitri, ditandai dengan saling mengucapkan doa itu. Ketika kita mendapatkan ucapan itu, maka bagi kita bagaimana? Ya, cukup jawab amin saja. Amin gitu kan, karena doa. Ya, ketika kita mengucapkan, orang yang diberikan ucapan cukup menjawab amin saja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus jadi perhatian saat nanti kita masuk kebahagiaan kenikmatan di Idul Fitri adalah ziarah, berkunjung, bersilaturahim gitu ya, dari satu keluarga ke keluarga lain gitu. Nah, itu ziarah, berkunjung. Tentu
ditandai dengan musafah, saling bersalaman. Nah ini bahkan di dalam riwayat Abu Dawud bahwa musafah itu jangan dulu dilepas, jangan terburu-buru karena malaikat akan beristighfarkan, memintakan ampun untuk orang yang sedang bersalaman. Bahkan ada riwayat hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, di Abu Dawud bahwa para sahabat pernah diberitahu oleh Rasulullah, tahukah kalian ada sekelompok orang mereka itu akan bahagia di sisi Allah. Mereka bukan nabi, mereka itu bukan para syuhada. Para sahabat bertanya, kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan silaturahim biruhillah karena agama Allah, bukan karena nasab, bukan karena bisnis, tapi karena biruhillah agama Allah. Mereka akan mendapatkan tempat di Allah yang sangat luar biasa. Nah jadi ziarah, kemudian musafahah, tahniah, iftar itu rangkaian yang melengkapi kita saat nanti kita berjumpa di 1 Syawal. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tentu adalah kesehatan yang dirasakan oleh kita semua karena kita mampu melaksanakan ibadah saum, mampu menyelesaikannya rangkaian ibadah-ibadah lainnya, dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan cara berjamaah. Karena itulah ibadah Ramadan ini erat kaitannya dengan bersama-sama, kebersamaan dari mulai menetapkannya, ibadahnya pun bersama-sama, tarawihnya bersama-sama, kemudian zakatnya pun dilakukan secara bersama-sama, dibagikan sebersama-sama, Idul Fitri pun berjamaah secara bersama-sama, dan dilakukan oleh pemerintah pun bersama-sama, menunjukkan pelajaran terpenting bagi kita selepas di Ramadan. Arti kebersamaan inilah jangan sampai runtuh, jangan sampai hilang karena kita telah melakukannya selama 1 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita, mengokohkan hidayah yang telah Allah berikan, sehingga doa yang bisa kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rabb, jangan Engkau condongkan hati kami selepas Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ulah begitu, beres Ramadan, beres sajalana, ibadahna biasa deui, maca Quran tara deui, kia mulai lakomo gitu. Jangan seperti itu. Kita berikhtiar, berusaha, karena Ramadan itu hanyalah wasilah, sarana untuk menggembleng kita memiliki kualitas nafsu mutmainnah yang cenderung untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.